hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mati menebus dosa-dosa kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bilang bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian dan sembah kita bersyukur. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat datang kembali dalam ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Baru saja kita mengambil perjamuan kudus, mengingat kematian Kristus di kayu salib bagi setiap kita. Dia menebus kita karena Dia begitu mengasihi kita manusia. Oleh karena itu pun, Allah meminta kita juga untuk dapat mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita manusia. Teman-teman, minggu ini kita akan sama-sama mempelajari satu hal lagi dalam firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, kalau kami boleh bersama-sama beribadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Kau yang memberikan penjelasan itu di dalam kehidupan kami. Biar kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar hanya perkataan daripada Allah yang disampaikan di tempat ini hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak kamu masuk ke ruangan yang sebenarnya rame, tapi kamu tetap ngerasa sendirian? Kayak contohnya kamu duduk di kelas, sekelilingmu ada orang, ada teman-temanmu, banyak orang gitu ya. Tapi kamu ngerasa nggak connected sama mereka, nggak nyambung sama mereka. Atau kamu lagi feeling disconnected aja gitu. Atau mungkin kamu ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut pelayanan. Tapi dalam hatimu kamu lagi coba
berpikir seperti ini, aku nih sebenarnya diterima nggak sih ada di sini? Kok kayaknya susah ya nyambung sama yang lain-lain gitu. Ada juga yang tiap minggu datang ibadah, tapi rasanya kayak tamu di ibadah tersebut. Datang, ikut ibadah, pulang, selesai. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang nanya kabar. Kamu jadi mikir, kayaknya aku cuma numpang lewat ya di tempat ini. Dan yang nyeseknya lagi kadang-kadang kamu bisa ketawa di depan, tapi di dalam hatimu kamu bisa merasa bahwa saya nggak punya tempat, saya nggak diterima kayaknya di sini. Teman-teman, Nick Vujicic adalah orang yang tahu rasanya ditolak. Orang yang tahu rasanya mungkin nggak punya teman, nggak diterima di mana-mana. Nick lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Dari kecil, dia dibully, dia diejek, dianggap aneh, dianggap nggak normal. Dan ada masa di mana dia sampai mengalami putus asa yang luar biasa berat. Dia pernah merasa bahwa hidupnya nggak berguna sama sekali. Bukan cuma karena keterbatasan fisiknya, tetapi karena rasa bertanya-tanya di dalam dirinya, aku ini siapa? Aku ini punya tempat nggak sih di dunia ini? Aku ini punya tempat nggak sih di komunitas? Gitu. Titik baliknya terjadi ketika dia menemukan sesuatu yang sangat mendasar, yaitu nilai dirinya bukan ditentukan oleh kondisi tubuhnya atau penerimaan orang lain, tetapi ditentukan oleh siapa dia di mata Tuhan. Dari situ identitasnya berubah. Dari situ cara pandangnya berubah. Dan akhirnya, sampai hari ini dia dipakai Tuhan menjadi pembicara yang menguatkan, kalau saya boleh bilang, jutaan orang, teman-teman. Sangat banyak orang yang telah mendengar kesaksiannya dan diberkati lewat testimoni kehidupannya. Dari yang tadinya ditolak, kemudian dia menemukan identitasnya, dan kemudian dia menjadi berkat. Teman-teman, kalau kamu merasa asing, kamu merasa, aduh lagi nggak pas nih rasanya. Kayak numpang aja nih saya ada di sini, dan kamu lagi bertanya-tanya, sebenarnya kita punya tempat nggak sih? Saya punya tempat nggak sih di sini? Saya diterima nggak sih di sini? Dan kalau saya punya tempat di sini, saya diterima, di mana ya? Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama buka Alkitab kita yuk. Kita lihat ya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Sama-sama kita mau belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ayat 19 menuliskan begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Teman-teman, surat Efesus ditulis Paulus untuk jemaat yang isinya campuran. Ada yang berlatar belakang Yahudi, ada yang berlatar belakang non-Yahudi, dan dulunya mereka itu berjarak. Gitu. Ada tembok sosial di situ, ada tembok budaya di situ, dan bahkan secara kerohanian pun berjarak. Gitu. Tetapi Paulus bilang, di dalam Kristus, tembok tersebut runtuh. Bukan hanya runtuh, tetapi kamu dibawa masuk. Belonging, kalau kita bicara tentang belonging, bukan tentang kamu cocok sama vibes komunitasnya. Bukan sekedar kita diterima orang, tetapi teman-teman, bicara tentang belonging adalah kita ini diadopsi sama Allah, jadi anaknya. Bukan sekedar punya circle pertemanan, tetapi kita punya rumah. Dan bahkan lebih jauh lagi, bukan cuma punya rumah rohani, melainkan kita bisa menjadi rumah buat orang lain juga. Jadi pertanyaan besar yang membawa kita untuk masuk mempelajari ketiga poin kita hari ini, kalau di dalam Kristus dikatakan kamu benar-benar punya tempat, lalu apa yang berubah tentang identitasmu, pondasimu, dan cara kamu memperlakukan orang lain? Hal pertama yang mau kita sama-sama pelajar teman-teman, yaitu no more strangers. Itulah yang dituliskan di dalam Efesus tadi, ayatnya yang ke-19, dituliskan begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Paulus nggak bilang, kamu semoga nggak merasa asing ya. Tapi Paulus bilang, kamu bukan lagi orang asing.
Satu status, satu identitas yang diberikan di situ bahwa kamu bukan lagi orang asing. Dunia sering kasih label, oh anak kos sendirian, oh anak mahasiswa baru, belum punya teman, oh nggak sepintar mereka, oh nggak sekeren mereka. Wah kayaknya orang ini nggak cocok di gereja. Dunia suka kasih label dengan berbagai macam itu teman-teman. Tetapi Injil bilang, kamu bukan numpang, kamu adalah keluarga. Bukan berarti semua orang otomatis ramah, bukan berarti komunitas selalu sempurna, tetapi poinnya adalah tempatmu ditentukan oleh Kristus, bukan oleh pandangan orang lain, bukan oleh mood orang lain. Bayangin kalau kamu datang ke rumah teman, kalau kamu tamu ya, kamu bakal rasa sungkan, kamu bakal rasa segan gitu, agak nggak enak. Boleh minum nggak? Boleh duduk di sini nggak? Aduh nggak enak juga ya kalau lama-lama takut ngeganggu. Gitu. Tapi beda kalau kamu keluarga, kalau dengan keluarga di rumah, pasti jelas beda teman-teman. Kamu bisa bilang, "Mah, aku lapar." Kamu bisa ambil air minummu sendiri dan kamu bisa minum. Kamu bisa punya rasa aman kalau kamu berlama-lama di situ, nggak harus, aduh kalau lama-lama nggak enak ya. Kan nggak seperti itu teman-teman. Paulus bilang, di hadapan Allah, kamu itu bukan seperti tamu yang harus sungkan. Kamu bukan tamu yang harus nggak enakan, tetapi kamu itu diadopsi jadi anak gitu. Kalau kamu baru semester kedua di kampus, minggu-minggu ini mungkin kamu masih mencari tempat di kampus gitu ya. Hari ini teman-teman yang mau saya katakan gini, jangan bikin keputusan hidup dari rasa insecure-mu. Ketika kamu masih sedang menjalani adaptasi di kampusmu di tahun pertamamu kuliah. Kalau kamu di pelayanan, jangan merasa kamu harus membuktikan diri dulu baru kamu bisa bilang, wah saya layak diterima ya. Kalau kamu habis mengalami konflik sama teman-teman, kamu mungkin ngerasa, wah aku gak punya siapa-siapa deh sekarang. Udah musuhan nih sama teman-temanku semua. Ingat teman-teman, kamu punya keluarga di dalam Kristus dan Tuhan tidak pernah membuang kehidupanmu. Kamu boleh jujur sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan aku sering merasa asing. Dan kemudian pegang kalimat ini teman-teman. Di dalam Kristus kita punya keluarga. No more strangers. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Dan kita bukan lagi tamu yang harus sungkan di hadapan Tuhan. Yang kedua teman-teman, build on truth. Dibangun di atas dasar yang benar. Itulah yang dituliskan ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini satu hal yang penting teman-teman. Belonging bukan cuma bicara tentang aku diterima, tetapi aku dibangun. Paulus bilang kita dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Yang artinya adalah pengajaran firman Tuhan. Kebenaran yang Tuhan nyatakan. Firman Allah itu sendiri. Dan di situ dibilang batu penjurunya adalah Kristus. Batu penjuru itu yang menentukan arah bangunan, kestabilan, dan posisi dari semua batu-batu yang lain. Artinya apa teman-teman? Kalau kamu mau punya belonging yang sehat, kamu nggak bisa cuma bergantung pada, aku diterima ya sama teman-temanku di geng ini. Oh aku cocok nih kayaknya ya sama komunitas ini. Aku punya pacar jadi aman. Oh aku punya followersku cukup banyak kak. Hidupku jadi berarti kak. Karena semua itu bisa goyang teman-teman. Belonging yang tahan banting itu adalah ketika hidup kita terikat pada kebenaran, terpusat kepada Kristus. Kamu pernah lihat orang bangun rumah asal-asalan? Kelihatannya bagus di luar, tapi pondasinya rapuh. Begitu ada hujan retak, begitu ada getaran miring. Kadang-kadang hidup kita kayak gitu teman-teman. Kelihatan oke di dalam Instagram kita, sosial media kita. Tetapi pondasi kerohanian kita rapuh. Begitu tugas numpuk, wah mental kita drop. Begitu gagal satu mata kuliah, hancur rasanya. Begitu ditinggal circle pertemanan kita, berasa hidup kita selesai. Kenapa? Karena pondasi kita bukan Kristus, tetapi penerimaan manusia, validasi manusia. Sehingga praktisnya gimana kalau kita mau build on truth di dalam dunia kita sebagai mahasiswa? Waktu kamu milih circle pertemanan, jangan cuma cari yang asik, tapi cari yang bikin kamu semakin dekat sama Tuhan.
Circle yang sehat itu bukan yang selalu setuju dengan apa yang kita lakukan, tetapi mereka yang akan membantu kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk bisa saling membantu di dalam pertemanan tersebut, untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Waktu kamu menghadapi tekanan akademik dalam perkuliahanmu, kamu tetap serius belajar, yes, harus. Tetapi identitasmu bukan ditentukan dari nilai, dari IPK yang tinggi, tetapi identitasmu adalah kamu milik Kristus. Waktu kamu aktif di dalam organisasi di kampus, kamu aktif di dalam pelayanan di gereja, jangan sampai hal tersebut menjadi panggung untuk kita mencari validasi. Pelayanan itu tempat kamu dibentuk. Pelayanan bukan tempat kamu membuktikan bahwa kamu ini layak, bukan. Tetapi di tengah pelayanan, itu adalah tempat di mana kita dibentuk. So, teman-teman, satu latihan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Sebelum kamu scrolling, sebelum kamu lihat-lihat media sosialmu, coba ambil 2-3 menit sederhana, baca firman Tuhan dan berdoalah. Gitu. Bukan supaya kelihatan rohani, kelihatan keren, wah nggak bisa nih, mau scrolling harus doa dulu. Bukan. Tetapi menolong kita untuk kita mengingat bahwa pondasi kita itu kokoh di dalam Tuhan. Kita build on truth. Bukan berdasarkan apa kata dunia, bukan berdasarkan apa yang menjadi validasi orang lain. Dan kemudian teman-teman, hal yang ketiga yang mau kita sama-sama belajar adalah becoming a home. Ayat 21 dan ayat 22. Saya bacakan ya, untuk kita semua. Ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini puncaknya teman-teman, ini klimaksnya. Kamu bukan cuma punya tempat, tetapi kamu juga dipanggil untuk menjadi bagian dari tempat tersebut. Gampangnya gini, tadi hal yang pertama, kita belajar no more strangers. Kamu diterima, kamu bukan orang asing. Kemudian, yang kedua, kamu ditopang, build on truth, dibangun di atas Kristus. Dan kemudian yang ketiga, kamu dikirim untuk menjadi berkat bagi orang lain. Becoming a home, kamu ikut menjadi rumah bagi orang lain. Gereja bukan cuman gedung, teman-teman. Komunitas bukan cuman event. Tuhan sedang membangun sebuah rumah. Dan kamu adalah batu hidup yang ada di dalamnya. Dan Roh Kudus mau tinggal di dalam kamu, bekerja di dalam kamu, dan juga Dia mau menyembuhkan kehidupan lewat komunitas tersebut. Pernah ketemu orang yang kalau kamu mendekat sama dia, kamu rasanya aman, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia bisa menghadirkan satu ruang di mana kita bisa cerita tanpa kita takut dihakimi. Kita bisa menunjukkan kelemahan kita. Kamu bisa menunjukkan kegagalanmu tanpa kamu harus takut ditertawakan. Kamu bisa jujur tanpa itu dipakai jadi bahan gosip gitu. Teman-teman, itulah yang dimaksud dengan becoming a home. Bukan jadi penyelamat, tetapi menjadi satu tempat penyaluran kasih Allah kepada orang di sekitar kita. Becoming a home. Bukan hanya kita diterima, tetapi kita juga menjadi rumah bagi orang lain. Di kos, jadi orang yang bisa bikin teman kosanmu merasa lebih aman. Lewat apa? Lewat satu obrolan yang membangun, obrolan yang saling menguatkan satu sama lain. Bukan bicara tentang gosip, bukan bicara tentang rumor-rumor yang gak jelas. Di kampus, kalau ada teman sekelas yang selalu sendirian, duduknya selalu di pojok, jangan cuma bilang, kasihan ya gak punya teman. Belajar melangkah, sapa dia, ajak dia untuk belajar bareng. Ke kantin yuk, kita makan siang bareng yuk, dan lain sebagainya. Di dalam pelayanan, jangan cuma datang ke gereja atau datang ke dalam komselmu hanya untuk konsumsi rohani saja. Atau bahkan hanya melayani tanpa mau peduli sama orang lain di sekitar kita. Datanglah dengan mindset, Tuhan pakai aku menjadi rumah bagi sesamaku. Kalau kamu sedang mengalami konflik di dalam pertemananmu, jangan jadi orang yang nyiram bensin, teman-teman. Jangan jadi komentator juga, tetapi jadilah pembawa damai di tengah-tengah konflik tersebut.
So teman-teman, belonging bukan cuma sesuatu yang kamu terima, tetapi itu adalah sesuatu yang kita bangun. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, no more strangers. Di dalam Kristus, kamu bukan orang asing. Di dalam Kristus, kamu adalah anggota keluarga. Yang kedua, build on truth. Belonging kita berdiri di atas kebenaran dan Kristus sebagai batu penjuru, bukan di atas validasi manusia. Dan kemudian becoming a home. Kamu bukan cuma punya tempat, tetapi kamu dipanggil untuk ikut jadi tempat bagi orang lain. Ikut menjadi rumah rohani yang menguatkan. Ikut menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Dan ini bukan kita kerja keras biar kita diterima sama Tuhan, bukan. Seperti yang selalu disampaikan, ini adalah respon dari anugerah yang sudah lebih dahulu kita terima. Yesus sudah lebih dahulu menerima kamu, menebus kamu, dan menyatukan kamu. Mari melangkah teman-teman. Hari ini atau minggu ini, kenalan sama satu orang baru yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Selesai ibadah misalkan, kamu ajak dia kenalan. Atau kamu ajak makan siang bareng sama teman-teman komselmu. Atau kamu pergilah sama dia, minimal kamu tanya namanya, kamu tahu kehidupannya secara singkat. Atau minimal kamu kirim chat lah ke dia gitu. Makasih ya, udah ngobrol gitu. Nanti next week kita ngobrol lagi ya. Melangkah teman-teman. Dan kemudian pilihlah satu komunitas dan kamu berkomitmenlah untuk hadir di sana. Minimal 3-4 kali lah di dalam 1 bulan. Kenapa? Karena yang namanya belonging itu bukan sebuah event. Yang namanya belonging itu tidak terjadi secara instan teman-teman. Butuh repetisi, butuh konsistensi. So, setiap hari 2-3 menit sebelum kamu keburu tenggelam di dalam scrollingmu, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan ingatkan aku adalah anakmu, aku adalah bagian dari keluarga Allah. Tuhan sudah terima aku, pakai aku Tuhan, bangun aku berdiri di atas kebenaran, bukan di atas apa yang menjadi validasi orang lain. Pakai aku menjadi rumah bagi orang lain, pakai aku Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi satu hidup yang bermakna, hidup yang memberkati orang lain. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah menerima kami. Engkau berkata bahwa kami adalah anggota keluarga Allah. Engkau mengadopsi kehidupan kami. Hidup yang tadinya hina, hidup yang tadinya jatuh di dalam lumpur dosa. Tetapi Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengangkat kami dan Engkau memanggil kami anak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal tersebut. Hari ini Tuhan ajar kami untuk kami bisa berdiri di atas kebenaran, dibangun di atas pondasi yang benar, yaitu firman Allah. Kami tidak mau terlena dengan apa yang menjadi omongan orang-orang di dunia, dengan apa yang menjadi pandangan orang. Kami tidak mencari validasi dari orang, tetapi ajarkan kami Tuhan untuk berdiri dan dibangun di atas pondasi dasar yang benar, yaitu dengan Kristus Yesus sendiri. Dan Tuhan, kami juga berdoa hari ini, biar kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Biar kami mampu menjadi rumah yang dapat menerima orang lain di luar sana. Sehingga orang dapat merasakan kasih Allah lewat apa yang kami lakukan. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami berdoa, hidup kami memberkati orang lain dan memancarkan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau yang memberkati keluarga mereka. Biar ada pemulihan yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka, relasi yang semakin erat di tengah-tengah keluarga, kehangatan kasih Allah itu dapat dirasakan di tengah-tengah keluarga-Mu. Tuhan juga yang memberikan Kau hikmat, menolong-Mu dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Biar semua keputusan dan jalan kehidupan-Mu selaras dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.